dan salam kebangsaan yang dipopulerkan oleh Bapak pendiri bangsa Insinyur Soekarno, Presiden kita, hanya di sini. Tepuk tangan. Dan lembaga pendidikan yang sebelum atau setelah pelajaran dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya di sini. Lembaga pendidikan yang menyanyikan Indonesia Raya lengkap seperti tadi hanya di Al-Zain. Bendera merah putih dan warna merah putih tersebar di mana-mana hanya di Al-Zain. Masihkah ada yang ragu? Masih? Dan ini sebelum yang terhormat saya menyampaikan kekaguman saya dulu. Saya pagi tadi protes sama abang saya, sama Profesor saya protesnya keras lagi. Saya 10 tahun lebih setelah pensiun, bukan pensiun. Kalau pensiun itu 2 tahun. Abang saya, Bang Keklan, ini pensiun. Saya baru diundang, tapi bukan saya kalau nggak bisa jawab itu. Justru saya yang kena abstain. Loh, adikku Kapolda, kalau nggak salah Indramayu itu bagian Jawa Barat. Nah loh, hampir pingsan. Tapi saya berdalih juga, kalau saya nggak diundang saya ke sini, nanti dikira saya nginteli. Yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan, Syekh Panji Gumilang. Beliau ini melebihi profesor, ini the best, orang hebat di sini. Tepuk tangan untuk beliau. Abang saya Jenderal Kiflan Zain, hijau, ini tentara hijau. Islamnya tidak diragukan lagi. Tepuk tangan. Pak Rektor, Pak Pendeta, Sivitas Akademika, tamu undangan, ada dari Lemhanas, Bapak Profesor juga, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Pendeta dari Papua, kemudian tamu kebangsaan kita dari Sabah, Malaysia. Tepuk tangan. Saya diminta menyampaikan masalah penegakan hukum dan keamanan. Saya tidak akan bacakan teori-teori apa itu hukum, bagaimana menegakkan hukum, penegak hukum itu siapa. Itu taman kanak-kanak bisa. Tapi saya justru yang memberikan pertanyaan. Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah adil? Saya belum minta dijawab dan dijawab. Kok tahu? Kalau saya sama Bang Kiflan tahu. Kenapa? Polisi di Indonesia yang lengkap itu saya. Saya jadi polisi 35 tahun. Menegakkan hukum. Nangkap orang pernah. Masukkan orang ke tahanan pernah. Ikut tim pembuatan undang-undang, ikut. Undang-undang TNI, undang-undang Polri, undang-undang KPK, ada 40-an undang-undang yang saya. Kelebihan saya apa? Saya pernah ditangkap. Kalau saya sekali ditangkap, saya pernah 3 kali ditangkap di bandara, masuk karena saya baik-baik, lepas, tangkap lagi di Bandung, lepas lagi, tangkap lagi di mana masuk. Kali itu masuk beneran. Kalau orang mengatakan, lah
Susno baru kritis setelah pensiun, berarti dia tidur. Saya kritis itu waktu jabat, bintang saya 6, 3 di kiri, 3 di kanan. Jabat, kabar istri beneran gaji, tapi saya kritis, tidak sependapat dengan orang-orang di dalam. Dan saya bukan ditangkap KPK, ditangkap anak buah saya sendiri. Lah, makanya kalau orang nanya siapa Kapolri yang sebelum Kapolri sekarang, orang berpikir siapa ya, apalagi sebelum-sebelumnya masih berpikir. Tapi kalau siapa Pak Susno, orang kenal. Oh, itu polisi gila. Jadi hidup itu harus bermanfaat. Oke, kita kembali kepada penegakan hukum. Apa itu keamanan? Keamanan itu manakala semua peraturan ditegakkan, pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat ditegakkan. Itu kuncinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah hukum di negeri ini sudah tegak? Nah, itu untuk pertanyaan nanti. Jangan datar-datar. Kemudian, apa tandanya bahwa hukum belum tegak? Kemudian, apakah pelayanan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum sudah diberikan? Kalau ayam atau kambing yang dicuri punya rakyat, apakah langsung direspon? Apakah hanya manuk terkutuk tapi milik pejabat? Kalau lapor itu direspon? Dan lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kemudian, karena kita berpikiran, profesor kita Sepanji bilang berpikir 1000 tahun ke depan, kita mungkin sudah nggak ada, tapi arwah kita masih ada. Kita akan melihat anak cucu kita bagaimana hukum di negeri ini ditegakkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak sulit menghukum orang yang tidak bersalah. Justru yang paling susah menghukum orang yang bersalah. Benar apa tidak ini? Maka benarnya nggak keras sih. Nah, karena belum pernah dihukum. Kalau saya keras, karena saya pernah dihukum. Jadi, mengapa pelaksanaan penegakan hukum di negeri kita masih seperti itu? Nah, terus kalau masih seperti itu, kedepannya harus bagaimana? Aparat penegak hukum kita ini harus bagaimana? Haruskah kita mencontoh di beberapa negara di luar yang sistem penegakan hukumnya ditentukan oleh masyarakat, oleh undang-undang yang membuat bahwa seseorang yang ditangkap, yang dituduh melakukan kejahatan, nanti yang menilai dia bersalah apa tidak, itu bukanlah hakim, tapi masyarakat. Misalnya di Indramayu diambil 9 orang, dipilih oleh rakyat, dianggap orang yang ngerti agama, tokoh masyarakat, orang bijak, tidak pembohong, adil, dan sebagainya. Seseorang yang ditangkap sebelum diproses di pengadilan ditanyakan apakah dia bersalah, dengan diberitahukan segala macam yang dituduhkan. Kalau 5 mengatakan bersalah, maka dia bersalah. Hakim dan jaksa hanya merumuskan hukuman. Akankah kita mau seperti itu? Ya, kenapa tidak? Karena kita anggap yang sekarang kurang bagus. Masih banyak peradilan sesat kita temukan. Contohnya, tahun 80-an itu ada kasus Sekon dan Karta. Kata polisi sudah benar, kata jaksa
hakim sudah benar, tetapi suatu saat muncul si pembunuhnya setelah dia dihukum puluhan tahun. Sekarang terjadi di Cirebon, beberapa hari yang lalu terjadi di Surabaya. Sudah jelas membunuh orang, membunuh pacarnya, tapi dibebaskan. Ada lagi kasus racun sianida. Apakah hukum ini baru akan diperhatikan, baru akan ditegakkan kalau sudah dihebohkan viral, no justice? Apakah masih berlaku di Republik ini? Apakah kita akan seperti itu terus? Dan bagaimana lanjutnya? Apakah masih ada di Indonesia ini kriminalisasi? Masih ada enggak? Kok enggak jelas antara masih dengan C? Kalau C itu si AC. Banyak. Ya saya berbicara ini fakta. Kriminalisasi itu artinya mengkriminalkan seseorang yang kesalahannya sulit untuk dibuktikan. Dicari, tidak terbukti ini, cari ini, tidak terbukti ini, cari ini, tidak terbukti ini, cari ini. Sampai izin membuat kapal pun dicari. Tapi bukan di sini, di Konoha. Pembunuhan kapalnya itu bukan persoalan utama dia ditangkap. Tapi karena tidak terbukti apa yang ditangkap, dicarikan. Buat kapal tanpa izin. Nanti kapalnya sudah ada izin, nebang kayunya nggak ada izin. Nebang kayunya ada izin, oh dia belum bisa nyupir kapal, belum ada SIM. Itu di negara atas angin. Kalau Indonesia, oh bagus. Nah, 1000 tahun yang akan datang kita masih perlu yang begini apa tidak? Ya tergantung kita. Kalau orang baik, ya tidak bersuara, ya. Kalau orang baik masih takut sama jabatannya lepas, ya sudah. Saya ini pengangguran 4 tahun loh. Bintang 3 polisi nganggur 4 tahun. Nggak ada jabatan. Dicopot. Karena dia agak membahayakan. Tapi bukan waktu saya di Indonesia. Waktu saya di dinas di Konoha. Lalu Indonesia baik-baik saja. Hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kasus Cirebon yang heboh, Vina dan Eki, itu dikatakan awalnya geng motor yang ditangkap, ditahan dan dipenjara seumur hidup. Geng motor. Bagaimana mungkin motor punya motor aja enggak? Untuk beli bensin 1 liter nggak bisa, 1 botol pun nggak bisa. Tapi geng motor. Berseragamlah aparat penegak hukum ini. Setia sekata. Ya geng motor. Iyalah pelakunya, dipenjarakan. Penjaranya nggak tanggung-tanggung seumur hidup. Padahal saya sampai memberikan sayembara bahwa itu bukan pembunuhan, murni kecelakaan lalu lintas tunggal. Siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan, termasuk hakim yang dia bisa buktikan, saya beri hadiah 10 juta. Masih berlaku sampai sekarang. 10 juta dari uang hasil kebun halal, dari uang pensiun saya halal. Karena apa? Saking keselnya saya. Jelas-jelas kecelakaan lalu lintas dikatakan pembunuhan. Ada lagi yang mengatakan sepeda motornya nggak rusak beratnya, memang enggak. Sepeda motornya hanya nyenggol
saksi yang melihat banyak, percakapan di telepon ada, tapi ya itulah. Hakim di negara Konoha nggak baca berkas atau apa, demikian jaketnya, geng motor. Kasihan rakyat yang cari makan saja susah dihukum sekian tahun. Takut kepanjangan, intinya hukum di negara Konoha itu tidak baik-baik saja. Lebih gampang hukum orang yang tidak bersalah daripada yang bersalah. Keadilan belum tegak sebelumnya. Kemudian masih banyak orang yang baik yang berdiam diri melihat keadaan. Pelayanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat belum diberikan sepenuhnya. Banyak yang melapor sesuatu peristiwa sampai dia meninggal tidak jelas prosesnya. Tetapi untuk orang-orang tertentu belum lapor saja sudah diproses. Ke depan bagaimana? Untuk 1000 tahun yang akan datang, saya bangga dengan Al-Zaitun sudah mikirkan 1000 tahun yang akan datang. Pertama, jangan ada orang ditangkap sebelum ada minimal 2 alat bukti. Ya, sekarang hampir semuanya ditangkap dulu baru carikan alat bukti. Tidak boleh. Dan itu sudah berlaku, sudah ada peraturan perundang-undangannya. Kalau ada yang ditangkap sebelum ada 2 alat bukti dan alat bukti itu harus saling bersesuaian, maka dia harus diperadilankan dan hakim harus memenangkan. Seperti Hakim Eman Sulaiman di Bandung. Ke depan kita minta ada perubahan sistem penegakan hukum di Indonesia. Yang menentukan seseorang bersalah atau tidak, kita ingin seperti di negara-negara seperti di Amerika dan sebagainya, itu pakai sistem juri. Yang ketiga, yang keempat, kita minta nantinya ada perubahan dalam hukum acara kita. Hakim tidak diberi berkas dari polisi, tapi hakim harus betul-betul menyidangkan seseorang itu dan mencari buktinya harus di depan persidangan, bukan berdasarkan berkas, karena berkas bisa dikarang. Oke, saya kira itu. Yang lainnya saya minta nanti giliran bertanya pertanyaan-pertanyaan yang kritis supaya tidak